Oh, oke, ini diingatkan got it. Nah, sebelum saya lebih jauh, saya ulas dulu sebentar ya. Jadi pada bab ini kita membahas metode salah satu metode pendanaan pensiun yang sebenarnya metode pendanaan pensiun manfaat pasti. Seperti kalian tahu, secara umum ada dua jenis metode pendanaan pensiun ya. Ada manfaat pasti, ada iuran pasti. Nah, untuk metode manfaat pasti, ini seperti yang saya sudah sampaikan, di mana di sini pihak penyelenggara pendanaan pensiun maupun pihak pesertanya sama-sama menyetujui bahwa manfaat pensiun ditetapkan terlebih dahulu. Jadi dengan menetapkan manfaat pensiun tadi, barulah tahapan berikutnya dihitung. Nah, berapa besar iuran normal atau yang bisa kita sebut dengan normal cost dari peserta tadi ya, agar nanti pada saat pensiun dia mendapatkan hak manfaatnya. Jadi manfaat yang terlebih dahulu. Nah, jadi iuran normal itu adalah besarnya iuran yang harus dilakukan oleh seseorang, dan di sini kalau kita berbicara pensiun, ini nggak pernah lamsam, nggak pernah dibayar sekaligus kan. Kalau kita berbicara asuransi kan iuran asuransi tadi bisa dibayar sekaligus, bisa dicicil. Tapi kalau kita bicara pensiun nggak lazim kalau bayar sekaligus, selalu bentuknya adalah cicilan. Jadi masing-masing atau setiap individu nanti wajib untuk membayarkan secara kontinu. Apa maksudnya kontinu di sini adalah terus-menerus dengan jangka waktunya tertentu, gitu ya. Ada yang per bulanan, ada yang tahunan. Tapi yang kita bahas di sini prinsip tahunan. Kenapa? Karena biasanya pada perhitungannya kita melibatkan peluang. Nah, kalau kita rumuskan dengan menggunakan bulanan, perhitungan peluangnya tidak mudah. Asumsi UDD dan sebagainya seperti yang kita pernah bahas pada matematika asuransi jiwa 1 itu harus diberlakukan. Ya, jadi di sini kita menghitungnya tahunan. Dan di negara-negara luar seperti di Amerika, memang perhitungan pajak, perhitungan gaji, perhitungan pembayaran pensiun itu bentuknya semua tahunan. Nah, kita lihat dulu, saya ulas kembali kontribusi atau berapa besar iuran normal untuk jenis pensiun retired. Ini saya hanya mengulas yang ini ya. Kita lihat gambarnya saja. Nah, saya pernah jelaskan prinsip dari pendanaan pensiun. Saya ambil dulu pennya. Oke. Prinsip pendanaan pensiun ini sangat berbeda, ini selalu saya ulang-ulang, sangat berbeda dengan prinsip untuk asuransi. Kita lihat, nah, kalau pada pendanaan pensiun, ya, wilayah ini adalah wilayah dari mulai Y sampai dengan R-1, ini adalah wilayah peserta harus aktif. Jadi peserta masih aktif dengan kewajiban untuk membayar normal cost. Nah, jadi ini wilayah di sini. Sedang wilayah dari R ke sini ini adalah wilayah masa pensiun. Nah, ya, jadi ini masa pensiun. Sedangkan yang ini adalah peserta aktif ya, yang punya kewajiban membayar normal cost. Setiap kali dia membayar iuran normal berimplikasi kepada manfaat. Saya ingatkan, setiap kali. Berbeda dengan pada saat kita berbicara asuransi. Kalau dia harus mencicil ternyata baru bayar satu kali, itu nggak ada impact dia ya, terhadap kewajiban perusahaannya, kecuali menyiapkan cadangan kan gitu ya. Kalau di sini, setiap kali dia bayar, maka ada hak dari peserta dana pensiun. NC1, ini adalah normal cost pada saat Y, pada saat awal. Seseorang berusia Y masuk kerja dan langsung ikut sertakan dalam pendanaan pensiun. Waktu itu pula dia sudah punya kewajiban membayar iuran normal sebesar NC1. Akibatnya karena dia sudah membayar, maka someday pada saat dia memasuki usia pensiun,
ada yang disebut dengan accrual benefit akibat dari pembayaran tadi, yaitu sebesar B1, B1, B1. Jadi accrual benefit apa? Adalah manfaat yang diterima seseorang peserta dana pensiun akibat dari satu kali bayar iuran. Sekali lagi, accrual benefit adalah manfaat yang diterima seseorang pada saat masa pensiun dari awal sampai dengan meninggal. Nah ini tadi B1, B1, B1 ini dari awal pensiun sampai dengan meninggal. Akibat apa? Akibat dari satu kali pembayaran peserta. Jadi baru satu kali saja dia sudah punya hak di sini. Kemudian nanti bayar lagi yang kedua. Nah, demikian juga, oh berdua dampaknya di mana? Ini nambah. Jadi ada B2, B2, B2. Jadi B2 itu apa? Adalah accrual benefit yang diterima sejak dia pensiun sampai dengan nanti meninggal dunia akibat dari pembayaran yang kedua. Sampai situ paham? Sampai situ paham? Oke. Nah, itu prinsip pendanaan pensiun. Nah, sekarang apa yang jadi persoalan? Sekarang kita akan menerapkan metode manfaat pasti. Artinya apa? B1, B2, B3, BR inilah yang ditentukan terlebih dahulu. Jadi sekarang ininya yang ditentukan terlebih dahulu menjadi bertanya berapa ini harus bayar. Taruhlah. Di sini ada waktu yang saya simbolkan dengan X saja. Jadi X ini adalah usia seseorang, ya, kapanpun dari mulai Y sampai dengan R-1. Jadi X ini bergerak dari mulai Y sampai dengan R-1. Jadi kalau kita berbicara X, maka kita berbicara usia orang. Yang kapan-kapanpun selama dia bekerja. Jadi X di sini adalah bisa Y, Y plus 1, Y plus 2, Y plus 3, R-3, R-2, R-1, yang jelas areanya ini. Nah, pada saat usia X, taruhlah dia harus membayar sebesar NCX. Nah, pertanyaannya berapa itu NCX, kan gitu ya. Nah, akibat dari NCX, aku ingatkan, hati-hati, tolong perhatikan. Akibat dari NCX, berarti nanti dia akan menerima accrual benefit sebesar BX, 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 dan seterusnya sampai dengan meninggal sebesar BX. Inilah yang ditentukan terlebih dahulu, karena kita menggunakan ABCM. Jadi BX-nya dulu tentukan. Kalau BX sudah tentukan, baru kemudian kita akan hitung berapa besarnya NCX. Paham sampai situ konsepnya? Oke, nggak ada pertanyaan, aman ya, siap, bagus. Nah, berarti BX diketahui, apapun caranya. Minggu-minggu lalu kan sudah dipelajari bagaimana menentukan benefit. Ada pakai metode yang pakai flat, ada career average, ya kan? Ada rata-rata sekian tahun gaji terakhir, dan kombinasi lain, kan sudah dipelajari. Ya, nah itu BX-nya. Jadi dengan diketahui BX, maka sekarang akan dicari NCX. Kita lihat cara menghitungnya. Ini yang didapatkan orang dan sudah ditentukan BX, 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 accrual. Saya akan cari berapa NCX-nya. Berarti BX ini kalau saya kumpulkan di depan kan seolah-olah menjadi apa dia? Kan harusnya dia BX dikali dengan kan itu ya. Di sini apa nih? Anuitas. Sejak kapan dia anuitasnya? Sejak R kan gitu. Nah, ini kan berarti kalau BX ini taruh di sini, ditarik di R, awas di sini di R. Aku mau ganti warna dulu bentar. Oke. Nah, jadi kalau saya tarik ke R di sini, ya, saya tarik ke R di sini posisi R ya. Berarti BX ini saya kumpulkan ini, tarik ini ke sini, tarik ini ke sini, tarik ini ke sini kan itu ya. Betul nggak? Berarti itu kan jadinya apa dia? Berarti BX dikali AR. Kenapa AR? Karena anuitas ini anuitas hidup. Kenapa anuitas hidup? Karena BX ini dibayarkan sejak dia pensiun sampai dengan meninggal dunia. We don't know kapan akan berakhir. Tapi yang jelas suatu saat berakhir dan pada saat meninggal dunia tadi kan gitu ya. Maka dikatakan sebagai anuitasnya anuitas hidup. Mulai dari usia pensiun. Jadi AR di sini. Paham sampai situ? Paham? Jadi ini ya.
Posisi BXAR adalah posisi di sini. Yang saya mau hitung adalah normal cost di posisi ini. Nah, di posisi ini. Berarti BX ini saya tarik ke sini. Oke, saya tarik present value. Ya, cari present value. Berarti karena si normal cost ini harus seimbang, harus balance dengan semua benefit. Nah, benefit ini adalah BX, berarti harus imbang dia. Maka di sini tarik, berapa lama tariknya berarti? V, ini R, startnya X, berarti di sini adalah R dikurangi X. Nah, berarti ini adalah present value dari semua accrual benefit pada posisi X, di posisi menjadi di sini. Nah, jadi di X. Kalau tadi BXAR di posisi R. Kalau saya tarik ke sini, menjadi di posisi ini. Saya ingatkan, di posisi X. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah kita peroleh, ini kan present value-nya nih. V, R min X, BX, AR, kan ini rumusnya menjadi ini sekarang. Pertanyaannya, apakah seseorang pasti akan pensiun retired? Pasti nggak? Belum tentu, Pak. Kenapa? Bisa kemungkinan lain. Ada kemungkinan pensiun penyebab lain. Orang bisa tidak selesai sampai, taruhlah kalau dosen usia 65, orang bisa saja seorang dosen tidak selesai sampai usia 65, meninggal dunia. Tahun lalu dosen kita Pak Sudartianto, ya beliau masih usia belum nyampe 60. Nah, berarti dia pensiun karena meninggal dunia. Ada juga penyebab lain. Ada pensiun dini. Dulu ada Mbak Busri, dosen di kita juga. Nah, beliau menggunakan pensiun dini untuk Untuk mengambil haknya purna bakti. Ya, jadi pensiun dini. Artinya bahwa nilai ini V pangkat dikali dan seterusnya ini nggak pasti. Makanya harusnya dikalikan dengan peluang. Peluang apa? Peluang orang tadi masih bisa kerja sampai dengan menjelang R. Makanya di sini nanti kalikanlah dengan peluang orang yang berusia X tadi tetap akan bekerja selama R min X. Kan dari sini ke sini nih, awas R min X nih, ya. Nah, R min X kan itu ya. Jadi di sini R dikurangi X. Nah, tetap bekerja. Ini simbolnya tau. Jadi peluang orang yang berusia X masih tetap bekerja dalam R min X tahun yang akan datang. Maka inilah nilai dari normal cost. Oh, NC itu adalah ini. Makanya rumusnya jadi ini. Nah, ya jadi muncul dari mana logikanya tadi? Oh, ada BX, 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 BX yang sudah tentukan terlebih dahulu. Makanya ini udah tentukan nih tadi. Karena judulnya pun AB, CM. Jadi dia tentukan terlebih dahulu. BX-nya ada, karena harus balance antara BX, BX, BX semua tadi dengan iuran normal, maka BX saya kumpulkan. Pertama kumpulkan dulu di R, sehingga menjadi BXAR. Kemudian supaya balance ditarik ke posisi X, maka saya alihkan dengan faktor diskonto PR min X. Nah, jaminan orang tadi untuk mendapatkan nilai ini kalau dia masih bekerja sampai dengan usia R, maka dikalikan dengan peluang dia masih akan, orang berusia X tadi masih tetap akan bekerja selama ini, nah, sehingga dia punya haknya. Itulah iuran normal. Jadi sebetulnya NC ini kalau mau ditulis ini ada, misalnya dia ekspektasi. Kenapa ekspektasi? Ini kan dikalikan dengan peluang. Hanya orang nggak sadar. Ya, orang nggak sadar bahwa itu adalah ekspektasi, seolah ini rumusan, jadi enggak. Jadi sebetulnya kalau saya mau tuliskan dengan bahasa yang baik, besarnya normal cost itu kalau itu sifatnya pasti karena dia pasti hidup sampai usia pensiun gitu ya. Makanya nggak usah dikasih peluang, ini nilainya ini aja, present value ini. Tapi karena nggak pasti, maka dikalikan peluang, jadilah dia ekspektasi. Nggak sadar bahwa ini adalah nilai ekspektasi. Paham sampai situ? Aman? Awas, jangan sampai
kamu nggak ngerti prinsip dari dana pensiunnya. Ini kunci-kuncinya. Silakan kamu tanyakan dulu. Nggak ada? Aman ya? Siap. Kalau aman, aku ingin ke soal. Soal itu ada di posisi terakhir. Biarinlah. Harusnya aku selipin dulu soal di situ. Tapi karena udah terlanjur bikin soalnya di terakhir, biasanya terakhir. Tapi terakhir itu nggak efektif biasanya. Kamu harus melihat semua dulu, baru terakhir. Nah, ini. Kita lihat. Ini ada seseorang yang mulai bekerja di suatu instansi pada usia 30 tahun. Jadi umur 30 dia kerja. Dan langsung diikut sertakan dalam program pendanaan pensiun, ya, dengan perencanaannya adalah manfaat pasti atau ABCM. Ya, ini. Nah, ABCM. Manfaat pasti. Sedangkan manfaatnya itu sendiri memiliki rumusan carrier average. Nah, ini ada di sini. Aduh, nggak kelihatan. Nah, carrier average. Berapa besar carrier average-nya? 5% dari gaji. Nah, diketahui ada bunga, tingkat inflasi, produktivitas, gaji awal masuk, gaji usia tadi berapa? 30 tahun. Salary scale function-nya seperti yang sudah saya beri. Farel udah dititipin ke teman-teman? Tabel SSX ada ya? Oke. Salary scale function-nya ada. Tabel anuitas juga sudah kita beri. Kalau nggak tabel anuitas nggak ada ya, kamu baca, pelajari kembali, Manjio 1, bagaimana menghitung anuitas hidup, ya prinsipnya itu. Jadi jangan lupakan, awas, dapat ilmu itu yang lama nggak diinget-inget nanti. Padahal ini ada terkait. Yang ditanyakan, tentukan besarnya normal cost pada saat usia 40 tahun. Berarti normal cost pada saat usia 40 tahun. Untuk program pensiun normalnya 50 tahun. Oke, itu yang nomor A. Nomor A aja dulu. Ada kertas kah di sini? Oh, enggak ada. Oke, aku keluar dulu sebentar ya. Aku mau siapkan di sini lembar dulu biar. Discharge aku nggak akan keep. Tadi. Oke, aku sisipkan di sini ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Kita lihat. Apa diketahui tadi? Kita gambarkan. Kita gambarkan. Berarti di sini modal cuma garis pilihan, nggak usah lurus-lurus amat juga, nggak apa-apa lagi. Di sini awal seseorang yang ikut dalam pendanaan pensiun karena dia sudah status pekerja. Usia tadi berapa? 30. Usia 30 tahun, dia awal bekerja, pensiun direncanakan usia 50 tahun. Pensiun. Jadi ini adalah Y simbolnya. Nah, awal kerja, ya. Nah, di sini ada retired-nya. Retired. Yang ditanyakan tadi, NC pada saat usia 40. Berarti di sini ada usia 40 tahun, kan itu ya. Nah, 40 ini misalnya sebagai X-nya tadi. X ini bebas dimanapun antara usia 30 sampai dengan 49 ya. Nah, yang tanyakan adalah ini. NC pada usia 40 jenis retired. NC X-nya adalah 40, ada R di sana. R menyimbolkan dia retired, pensiun karena usia. Nah, tadi berarti beberapa hal harus kita pastikan dulu. Tadi ada informasi apa? Kita lihat dulu. Bahwa metodenya ABCM berarti benefit tentukan terlebih dahulu. Benefit ditentukan terlebih dahulu dengan metodenya carrier average 5% dari gaji. Oke. Berarti di sini gunakan metodenya adalah ABCM gitu ya. ABCM di mana
benefitnya B40-nya akan dihitung dengan K persentase tadi dikalikan dengan S pada usia 40. Berarti itu. Yang diketahui tadi S30. Tolong kalian teriak. Berapa S30 tadi? Supaya aku nggak bolak-balik. Berapa S30 tadi? 20 juta per tahun, Pak. Ya, good. 20 juta. Berarti saya akan hitung dulu S40. S40 berarti 20 juta dikali dengan salary scale function pada saat usia 40. Tolong dilihat. Dari masuknya 30. Bisa lihat kah? SS ya, salary scale function SS. Anda lihat yang masuk 30, oke. 2,2 Pak. Berapa? 2,2 Pak. Oke, good. Aku periksa kalian nih, 2,2 dibagi dengan SS pada usia 30, masuknya 30. 1 berarti ya dia ya. Ya kan? Iya, Pak. Oke. Siap. Berarti 20 juta dikali SS 40 dibagi dengan SS 30. Oke. Dikalikan dengan 1 plus berapa produktivitas? Informasi produktivitas. Tadi 0,0 berapa? 0,02. Oke, 2% ditambah dengan inflasi. 0,0 inflasinya tadi. Berapa? 1. Oke, persen, siap. Nah, pangkat masa kerja dari 30 sampai 40. 40 dikurangi 30, kan itu ya? Betul? Iya, Pak. Kalkulator, ada yang sudah menghitung? Tolong hitungan kalkulator. Ini sekalian sekalian belajar kalian. Piro? Pakai Excel cepat itu ini. Ini 2 kali lipat berarti 40 jutaan. 2,2 kan ya. 22 berarti sedikitnya 44 juta lah. Betul kah? 44.132.178. Udah. Aku pakai 44,1 juta gitu aja lah ya. Aku bulatkan ya. Supaya nggak rame ngitungnya. Oke. Berarti ini adalah gaji orang tersebut ya pada saat nanti berusia 40. Ingat, dia bekerja di sini nih, posisi awal sekarang di sini. Ini baru dalam rangka menentukan kalau nanti orang tadi masih bekerja pada usia 40, berapa gajinya? Kan itu. Ini kan baru estimasinya, berarti ini besarnya gaji dia nanti di 40. Ngitungnya kapan? Dia di 30, ngitungnya semuanya. Ya, karena tujuannya bahkan menetapkan B-nya kan gitu. Ini masih dalam rangka menentukan B40. Ini menghitung B40 dulu nih. Belum menghitung NC, baru B-nya dulu. Oke. B40-nya sendiri tadi dihitung dengan menggunakan ini, carrier average. Berarti B40 sama dengan K-nya berapa persen? Nah, tolong dilihatkan. 5%. 5%, good. 5% dikalikan dengan 44,1 juta. Ya, itu ya. 44,1 juta. Nah, berapa tuh? 2 jutaan ya? Nah, 2,2 lah ya. Benar nggak? 2.206.000, Pak. Oke, inilah ya. Nah, betul gini? Nah, anggap betul. 2.200.000. Oke. 2.206.000. Berarti kan ini kosongnya. Oke, siap. Nah, ini B0-nya. B0, B40. Berarti di sini nanti Anda dapat B40 akibat dari yang ini nih, akibat dari ini nanti. Yang akan kita hitung besar. Ini kita tentukan B40
Kalau di usia 51 juga B40, B40, B40 sampai dengan nanti meninggal dunia, meninggal di sini ya berhenti. Nah, berarti B40-nya besarnya adalah ini. Maka besar B40 ini yang menentukan tadi kan ini NC-nya. Saya kumpulkanlah di posisi ini. Kumpulkan di posisi 50 ini berarti menjadi nah, di posisi ini ya adalah B40 dikali dengan anuitas. Anuitas berapa? Anuitas berapa? 50 awas. Kan dari sini kan ngitungnya. 50 ke sono. Ya, jadi kan anuitas hidup bagi orang yang berusia 50 tahun. Dia akan hidup terus 51, 52, nggak tahu nanti sampai kapan. Ya, maka anuitas hidup untuk orang berusia 50 tahun. Ini di posisi 50 ya. Nah, yang mau dicari adalah NC di posisi ini. Nah, posisi ini. Berarti NC untuk usia berapa tuh? 40 kan itu ya. Untuk pensiun jenis retired adalah pertama B40 dikali A50 kalikan dengan dari sini ke sini present value-nya. Di present value kan berarti. Present value-nya berarti P pangkat kalian yang ngomong. 50 kurang Dikurangi 40. Sip. Nah, dikalikan peluang karena belum tentu orang di usia 40 ini bisa mencapai umur 50. Berarti kalikan dengan peluang bahwa dia tetap bekerja atau ya dari usia 40 sampai dengan usia 50 atau 10 tahun ke depan. 50 dikurangi 40. Oke. Berarti kita bisa selesaikan B40-nya adalah di tadi 44 ya. 44,1. Bukan ya, sorry. Mana B40 tadi? Itu 2,2, sorry. 2,206 juta kan itu ya. Nah, dikalikan dengan A50, tolong dilihat di tabel anuitas. Piro? 13,267 Pak. Oke, kali 13,267 gitu. Oke, dikalikan dengan V-nya, I-nya tadi 6% ya? 1, benar 6% enggak? 5%? I-nya 6% Pak. 6%. Oke, 6% pangkat minus karena ini kan V ya. Minus 50 kurang 40, 10. Minus 10. Oke, kalikan dengan peluang. Nah, peluangnya tolong dilihat. Aku kotak dulu di sini ya, sedikit. Nah, kalian sudah aku berikan tabel ya. Di sini saya butuh P40 10 kan itu ya. Berarti di sini adalah L50 dibagi dengan L40. Tolong dilihat dari tabel yang saya kasih. L50-nya berapa, L40-nya berapa? 39884 Pak. Bagus, bagus. Dibagi L40-nya berapa? 65276. Oke, 65276. Tolong bagikan. Bawah aja lah di sini biar gampang. 0, ini setengahnya lebih, 0,6-an lah. 0,611. Oke, 61 lah gitu ya. Nah, berarti di sini tinggal dikalikan dengan peluangnya yaitu 0,61. Kalkulator, keluarkan. $9,985. Oke. 9,985 gini. Juta. Ya. Jadi agar orang tadi pada saat pensiun mendapat accrual sebesar 2,2 juta, 2,2, 2,2, 2,2 sampai dengan meninggal nanti, maka pada usia 40 dia harus bayar sebesar 9,985 juta. Jadi nanti di sini
bayar 9,985 juta, berimbas di sini nanti dia mendapat, baru accrual ya kita berbicara, 2,2, 2,2, dan seterusnya sampai dengan meninggal dunia. Paham sampai situ? Paham? Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. good, good. Ada yang mau nyalin atau ini langsung terekam? Nggak usah disalin ya? Udah terekam, Pak. Oke, good. Nah, berarti nggak buang waktu kan, lumayan. Nah, itulah pembahasan pertama metode ABCM yang kita terapkan dalam perhitungan iuran normalnya pada pensiun karena usia yang disebut dengan retire. Silakan kadang tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan dengan jenis pensiun yang lain. Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Itu kan tadi NC-nya di NC 40. Kan dia berarti bayarnya di usia 40. Misalkan dia bayarnya setiap tahun, berarti nanti di NC 41-nya dia Ngitung lagi. Ini kan kita baru tadi dalam rangka mendapatkan B40, ini kan ya, yang tadi 2,2, 2,2 kan jadinya. Nih, nah selama pensiun tuh dia dapat 2,2 dari yang bayar 40 saja. Nanti ada bayar yang lain ditambah ke atasnya kan gitu ya. Nah, tadi kita berharap dapat 2,2 dari satu kali bayar, makanya satu kali bayar inilah yang untuk 2,2. Untuk 41 ya dihitung lagi nanti, untuk B41-nya dihitung dulu. Untuk 47 pun dihitung lagi. Nah, berarti cari B47-nya berapa dulu, sehingga nanti ada B47 baru ada NC47 dan seterusnya mulai dari 30. Berarti Oke? sebenarnya dihitung di sekarang, Pak, berarti Iya, 30. selalu dihitung dari sini sebetulnya di posisinya. Ya kan dana pensiun kan nggak mau gambling. Nah, ya kan nggak mau gambling. Jadi dia harus pastikan bahwa dari awal prinsip balancingnya terjaga. Dari awal pada saat dia mengelola sudah dipastikan berapa orang akan dapat, berapa orang akan harus bayar. Saya ingatkan, kebetulan tadi kita beranjak dari sini, bahwa kita gunakan carrier average. Kalau carrier average gampang, bahwa B40-nya adalah K dikali S. Oh, S-nya kita tebak dulu, S-nya kita estimasi dulu baru dapatkan itu. Suatu saat mungkin bukan ini yang dipakai. Mungkin saja orang menghitung, pokoknya saya nanti waktu pensiun mendapat B besar, awas, BR. Misalkan saja ini adalah 10 juta. Ini pokoknya, orang ngomong pokoknya kan. Enggak B kecil. Berarti ini harus terjemahkan nanti bagaimana cara mencari B kecil, baru kemudian mencari berapa normal cost. Jadi yang targetnya suatu saat adalah ini. Ini baru yang kecil dulu, ada ini satu. Nanti ini dihitung, ini dihitung, ini dihitung. Semuanya dihitung dari mulai 30, jadilah ditotalkan menjadi B besar. Inilah yang akan diterima orang pada saat pensiun. Paham? Paham, Pak. Good. Balik lagi ya, ke depan ya. Oke. Sekarang kita lihat jenis pensiun yang kedua, yang kita sebut dengan pensiun dini. Apa itu pensiun dini? Pensiun dini adalah pensiun yang diambil oleh seseorang, dimanfaatkan maksudnya ya, dari posisi dia bekerja, tetapi memang dia sudah memiliki atau memenuhi syarat-syarat untuk pensiun. Nah, jadi kalau saya gambarkan di sini, misal gini, gini ya. Ini tadi orang bekerja di sini, nanti retired-nya di sini, nah gitu ya. Nah, biasanya lembaga pendanaan pensiun, termasuk PNS ya, dia juga punya. Nah, menetapkan
kapan orang boleh melakukan yang disebut dengan pensiun dini? Ini area pensiun dini, pendi, ya pensiun dini. Kapan? Berbagai macam. Ada yang 5 tahun, 6 tahun, sampai dengan biasanya 10 tahun. Ya, jadi di sini umumnya adalah R-10, ya, sedikitnya R-5. Jadi kalau udah pengen-pengen banget, nah gitu ya, kalau dia tetapkan pensiun itu paling cepat 5 tahun dari pensiun karena usia, berarti kalau pensiun karena usianya misal 60, paling cepat kalau 5 tahun, berarti usia 55 baru dia boleh mengajukan. Dan itu dia akan mendapatkan hak sesuai dengan aturannya. Orang boleh pensiun ini boleh-boleh saja, terserah. Tapi bukan masuk dalam kategori pensiun dini. Itu masuk dalam kategori vested, keluar. Keluar pun sebetulnya kan masih punya hak. Kalau Anda tadi perhatikan, baru sekali bayar saja akibat normal cost yang dibayar di Y, maka akan dapat BY di sini, atau di sini B0, Y ini anggap 0, maka akan dapat B0, 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 B0 seterusnya. Baru satu kali bayar. Artinya ada hak di sana setiap orang peserta pendapat pensiun yang jelas kalau dia sudah mulai bayar maka dia akan punya haknya nanti pada saat pensiun. Tinggal masalah aturan main nanti. Karena biasanya dana pensiun juga nggak mau, udah aja orang sekarang kerja besok keluar, ntar diminta haknya, mana hak saya. Nah biasanya pendapat pensiun nggak mau ribet dengan orang tadi. Ingat mengelola pensiun itu kan nggak gampang, dia harus bayar karyawan dan sebagainya. Uang yang masuk belum seberapa udah harus keluar lagi. Nah makanya biasanya ada beberapa aturan main terkait dengan nanti vested. Lupakan dulu vested, kita kembali ke withdrawal atau pensiun dini. Nah ini area tadi misalkan saja pensiun ini boleh saya misalkan H tahun lah. H tahun sebelum pensiun normal, berarti di sini adalah R-H. Jadi orang sudah boleh ngajukan di sini. Nah, di sini, di sini, di sini. Oke, sepanjang area dari R-H sampai dengan boleh mengajukan. Di sini boleh, tapi bukan kategori pensiun dini. Oke, sorry, baterai saya habis. Oke, lanjut. Nih, jadi areanya pensiunnya ada di sini. Ya. Nah, tinggal sekarang aturan mainnya. Pada pensiun dini itu secara umum dikenal dua aturan main. Bisa yang pertama, begitu seseorang mengajukan pensiun dini, di saat ini juga dia akan mendapat manfaat pensiun. Jadi bisa di sini. Mana? Nah, ini ya. B terus. Nah, sampai dengan nanti suatu saat meninggal dunia. Meninggal. Bisa begitu. Tapi ada juga yang aturan main pensiun dininya begini. Dia boleh melakukan pensiun dini, tetapi hak pensiunnya dipending sampai dengan dia memasuki usia pensiun normal. Jadi B-nya dapatnya dari sini. B ke sana. Nah, jadi aturan mainnya gitu. Ada yang mulai dari pensiun dini dia dapat begini terus. Ada yang ditunda dulu di sini nggak dapat apa-apa, tapi langsung dapatnya nanti di sini. Oke, nggak ada masalah. Dua-duanya secara teori oke, diperkenankan, perhitungan juga clear kok kan gitu ya. Adapun yang melakukan di luar itu hanya kombinasinya dia. Contoh misalkan kalau orang tua Anda ada yang di BUMN, contohnya misalkan Telkom sajalah. Kalau Telkom begini, pensiun dini. Jadi begitu dia pensiun, dikasih sejumlah uang di sini yang disebut dengan lamsam sekaligus. Jadi di sini kasih lamsam, uang sekaligus di sini berapa besar pada saat pensiun ini, terus dia nggak dapat lagi kosong. Begitu dia pensiun normal, di sini baru dapat lagi B. Nah, gitu ya. Jadi dapatnya di sini sekaligus lamsam, nanti ini nggak ada, begitu masuk pensiun normal baru dapatkan. Nah, itu hanya masalah kombinasi. Boleh. Nah, mungkin nanti kalau Anda jadi seorang aktuaris dengan kombinasinya beragam. Mungkin saja nanti di sini, Pak saya ingin benefitnya di sini tuh
sifatnya increasing, makin lama makin naik, boleh. Dari sini baru flat. Oke, kan itu bagaimana aktuarisnya? Yang jelas ada kemampuan bayar dari lembaga dana pensiun yang kemampuan bayar tadi diterjemahkan dalam bentuk iuran normal. Kan walaupun begini iurannya kan tetap ada nanti. Sampai situ paham pengertian dari pensiun dini sebelum saya lanjutkan dengan perhitungan. Aman, Pak. Aman, Pak. Paham, Pak. Oke, good. Ipangka biasanya suka nanya. Aman-aman saja? Aman, Pak. Alhamdulillah. Siap. Oke, lanjut ya. Nah, prinsipnya ekivalensi lah, kesetimbangan. Artinya kesetimbangan bahwa setiap Anda menghitung normal cost pada usia tertentu, maka akan setara dengan manfaat akibat dari pembayaran iuran normal tadi. Karena prinsip dari dana pensiun tadi, sekali bayar, maka dia akan mendapatkan accrual benefit akibat dari pembayaran tersebut. Ya, tadi saya katakan tadi, manfaat pensiunnya kapan diterimanya nih? Ada yang secara langsung, waktu itu pensiun dini ya, waktu itu pensiun dini, nah, maka dia akan mendapatkan secara langsung hingga meninggal dunia. Nah, jadi langsung tadi di area ini tadi, begitu di sini adalah Y, ini adalah R, di sini R min H, masa bodoh R min H-nya mau di mana H-nya? Karena sejak dia pensiun dibayarkan, ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua ada membayar hak pensiunnya setelah dia masuk ke usia pensiun normal. Berarti di sini dibayarkannya, startnya. Selama ini ngapain? Ya istirahatlah di rumah, kan gitu. Cuma belum dapat duit. Dan duitnya mana nanti, kan itu. Besar kecilnya nggak tinggal dihitung aja, nggak ada masalah. Ya. Tapi yang jelas aturan mainnya dia di sini. Kalau PNS yang selama ini dijalankan dengan asuransi pegawai negerinya, Taspen, ya, itu menjalankan di sini. Jadi begitu dia pensiun, dia sudah mendapatkan haknya di sini. Terus sampai dengan nanti meninggal dunia. Ya, kalau Telkom tadi di sini dapat sesuatu sekaligus, terus nggak ada, nanti ada lagi di sini. Ada juga kayak PTDI, kalau nggak salah PT Pos juga sama. Dulu ya, tapi PT Pos yang sekarang berubah. Dulu pensiun dini sini bayar sekaligus, nggak ada apa-apa lagi. Nah, itu kan masalah kebijakan dan kombinasi yang diinginkan. Nah, ini ya ada untung rugi. Kalau sekaligus ini berarti gede kan itu ya. Tapi besok dia nangis, nggak dapat duit lagi. Kalau dia tidak pandai memutar uang dalam bentuk investasi, dalam bentuk usaha, ya dia akan nangis lah. Manusia diberikan uang sekaligus di sini, kalau dapat 3 miliar, nah, biasanya di sini pun habis. Pakai beli rumah ya lumayan lah yang 2 miliaran, oke, yang 180 meter persegi. Ya, itu udah 2 miliar tak hilang. Nah, ingin ganti mobil lah, mobil yang nggak usah terlalu mahal-mahal lah, 400 jutaan, oke. Oh, tinggal 600 juta. Ini dia harus hidup dari sini sampai dengan meninggal dunia. Ini kalau nggak hati-hati kan di situ. Ya, emang kelihatannya gede dibandingkan tadi nanti kalau pensiun, kalau dibandingkan bukan sekaligus, ini dapat misalkan 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, ya tapi dia akan hidup terus ya sampai dengan nanti pensiun dia dapat duit terus, sampai dengan nanti meninggal dia akan duit terus. Nah, itu masalah suka dan tidak sukanya orang. Nah, komitmen orang, komitmen pengelola asuransi terhadap haknya tadi terserah mau diapakan. Ya, oke. Kita lihat metode yang pertama, yaitu pensiun dini, di mana manfaat pensiunnya akan dibayarkan seiring dengan disetujuinya pensiun dini tadi. Kapan disetujui, saat itu juga dia akan mendapatkan hak pensiunnya. Nah, gambarnya. Jadi di sini peserta ya awal masuk kerja langsung ikut dana pensiun usia Y. Di sini adalah pensiun normal atau retired, ya, retired. Di sini adalah masa di mana orang boleh mengajukan pensiun dini. H tahun sebelum. Jadi ini adalah H tahun sebelum. Hanya terserah.
Ada yang 5 tahun sebelum, ada 10 tahun sebelum, ini sudah boleh mengajukan. Ya, jadi ini areanya adalah di sini. Oke, nah tadi karena yang kita bicarakan adalah manfaat pasti, maka kita harus setting terlebih dahulu, kita harus tetapkan dahulu kalau orang tadi pensiun dini, berapa manfaat, berapa benefit pensiun yang akan dia dapat. Sangat mungkin berbeda dengan tadi pensiun normal. Makanya pada pendanaan pensiun, untuk masing-masing jenis pensiun selalu dihitung berapa benefitnya dan berapa iurannya. Jadi nggak cukup dengan nanti, kan tadi udah ngitung, dipakai aja itu ya terserah. Tapi konsepnya nggak begitu. Secara konsep harus dihitung dulu. Manfaatnya soalnya besarnya sama dengan yang tadi terserah boleh. Misalkan tadi, Pak, saya ingin yang tadi 2,2 juta aja. Ya udah boleh, mangga aja. Tadi tinggal dihitung pensiun untuk pensiun dini tadi berapa iurannya, kan tinggal gitu aja. Ya. Jadi sama dengan prinsip ABCM, maka kita tetapkan BX-nya. Jadi tadi kalau langsung di sini tanpa penundaan. Nah, tanpa penundaan pembayaran. Berarti di sini begitu di sini dia di ACC atau di sini dimanapun dalam area ini, maka dia dapat manfaat. Misal saja sudah tetapkan adalah sebesar BX ya. BX, 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 BX terus sampai sini sampai dengan meninggal dunia. Karena ini tadi nggak ada jeda ya, nggak ada harus nunggu dulu enggak. Langsung begitu pensiun dapat ini. Terus maka besarnya iuran yang harus ditetapkan adalah NCX. Karena ini adalah accrual benefit yang diperoleh dari pembayaran iuran pada saat usia X, kan gitu. Oke, seperti tadi cara menghitungnya. Berarti di sini BX kita kumpulkan ke sini. Nah, setelah dikumpulkan ke sini, tarik ke sini. Oke, dikalikan dengan peluang dan sebagainya. Kita lihat. Nah, berarti besaran iurannya di sini adalah, nah, saya lihat di sini. Satu aja dulu. Kalian yang motret. Misalkan di sini, taruhlah ini saya gunakan hanya adalah 10. Hanya 10. Berarti di sini adalah R-10 ya. Kalau dia pensiun di sini berarti BX-nya mana? BX yang dikalikan dengan anuitas usia berapa? R-H. R-10. Untuk yang ini aja dulu R-10, hanya 10. Oke, paham ya? R-10, berarti ini R-10, BX di sini. Tarik ke sini. Berarti dikalikan dengan V pangkat R-H min X. Betul? Betul. Ya, jadi di sini adalah posisi R-H usianya. Ini X, berarti jarak dari sini adalah R-H dikurangi X. Oke, dikalikan dengan orang tersebut masih bekerja sampai dengan usia ini dari usia X. Berarti peluang orang berusia X di mana dalam jarak ini dia masih bekerja. Berarti R-H min X. Tol. Paham? Peluang orang yang berusia X masih bekerja pada interval dari X sampai dengan R-H. Kan itu ya, interval itu. Berarti R-H min X. Paham? Paham. Paham. Dan, jadi sampai sini kerja. Dan 1 tahun berikutnya, dia pensiun withdrawal. Dikalikan dengan Q, kan itu ya. Q usianya adalah R-H 1 berarti. Ya kan, dia pensiun di area ini. R-H usianya tadi dalam 1 tahun ke depan dia withdrawal. Berarti Paham sampai situ?
Paham, Pak. Oke, berarti di sini BX kumpulkan di sini menjadi tadi BX dikali dengan AR-10 gitu ya. Tarik ke sini dikalikan dengan present value V pangkat R-H dikurangi X. Karena nggak ada jaminan orang tadi masih bekerja sampai sini, harus dipastikan dia bekerja dulu. Oh, bekerja dan dia pensiun dini. Oke, sehingga rumusannya menjadi ini. Nah, hanya ini, tapi saya tadi baru satu, R-10, R-10 seterusnya. Nah, ingat bahwa NCX ini adalah kontribusi yang dia hitung pada saat usia X. Yang orang boleh pensiun dininya sejak R-H atau sejak R-10, kan gitu ya. Nah, kan di sini sejak ini. Boleh di sini? Boleh. Berarti menjadi R-9. Boleh di sini? Boleh. R-8, R-7, R-6. Ini semuanya berarti hanya bergerak. Hanya bergerak dari, karena sudah diizinkan tadi. Orang kan tidak harus, kalaupun diizinkan di sini 10 tahun sebelum pensiun dia boleh mengajukan, belum tentu orang di 10 tahun kok ngajukannya. Tadinya misalnya nggak tertarik waktu 10, tapi tiba-tiba pas tinggal 8 tahun lagi pensiun, aku mau pensiun dini aja lah. Nah, sangat mungkin dia di 8 tahun. Boleh kan? Ini kan jangka waktu minimalnya. 8, berarti di sini ada 9, ada 8, ada 7 dan sebagainya sampai ada 1. Nggak 0. Kalau 0 jadi retired nantinya di sini. Bukan pensiun dini. Berarti ada ini semua kemungkinan. Mulai dari 10, 9, 8, 7. Ini semua kemungkinan. Berarti akibat dari iuran ini, di X ini, dia harus mengantisipasi. Andaikan dia pensiun di sini, andai di sini, andai. Gitu ya. Sehingga karena dia berandai-andai, ada sekian kemungkinan. Bisa di min 10, bisa di min 9, bisa di min 8, dan seterusnya. Maka muncullah sigma ini. Nah, tadi rumusan yang Anda punya kan, BX AR min H terus dan seterusnya. Nah, sekarang tinggal hanya bergerak. Kalau tadi dipakai 10. Ini 10 tadi kan. Ini 10 untuk contoh yang tadi. Ini 10, ini 10. Sekarang berganti-ganti. Ada. Berarti kalau berganti-ganti tadi, di sini adalah R, ini adalah R-1, R-2, R-3, dan seterusnya di sini adalah R-10. Jadi hanya adalah dari mulai 1, 2, 1 tahun sebelum pensiun normal, 2 tahun sebelum pensiun normal, sampai dengan 10 tahun sebelum pensiun normal. Sehingga rumusannya adalah ini. Paham sampai situ? Paham, Pak. Bagus, siap. Bentar, aku nyari minum dulu sebentar ya. Oke, aku lanjut. Barusan perhitungannya sangat sederhana. Kita hanya memperkirakan orang pensiun di sini, di sini, di sini, di sini. Artinya mengajukan pensiun di awal tahun disetujuinya. R-10 betul-betul di R-10. Kalau pensiun di 55 betul-betul di 54. Betul-betul di 53. Betul-betul di 52 sampai dengan betul-betul di 45 kalau pensiunnya di 55. Pas. Realitanya begitu enggak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Enggak pas usianya. Di ACC-nya kan terserah bosnya. Diajukannya juga kan tidak harus
pas sekarang diajukan, sekarang juga di ACC, kan enggak. Bisa bulan-bulan tertentu. Paham? Sehingga sangat mungkin saya bikin gambar kecilnya, mana ya? Oke, di sinilah, sini aja. Nah, ya. Ini R-10 misalkan, berarti ya. Di sini ada R-9. R-9. Di sini lebih perlu ada R-11. Tadi kan seolah-olah di sini. Ya. Sangat mungkin tadi di sebarang ini tadi. Nah, kan itu. Jadi ada di antara R-10 dengan R-9. Nah, ada di Januari, Februari, Maret, minggu kedua lagi Maretnya pun enggak di tengah-tengah gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena ada kemungkinan terjadi sepanjang tahun ini, terserah di mana akan di ACC, maka digunakan yang paling gampang asumsi UDD. Nah, kenapa ini masalahnya ada duit? Ada duit, ada bunga. Duit di sini dengan di sini kan berbeda. Ini udah ada berapa bulan jadi bunga. Ini jangan melihat duit seorang. Kalau pegawai negeri Indonesia itu kan berarti sudah triliun. Ini ada duit main. Kalau dia hanya menghitung di sini saja semuanya, realitanya di sini ada yang dirugikan. Dan sebaliknya, dia menghitung di sini, realitanya di sini juga dirugikan kan gitu. Oleh karena itu, sekarang kita harus punya pemikiran. Oh, bisa pensiun ini terserah dimanapun lah dalam area ini. Nanti dari sini R-8 juga dalam area ini. Nanti ada R-7 juga dalam area ini. Terserah, nggak usah di ujung-ujung, tapi bisa dimanapun. Nah, kalau kita berpikiran begitu, maka tadi saya butuh UDD. Apa UDD? Uniform Distribution of Data tadi. Tadi ini mirip UDD ya. Kita tidak bicara DES, tapi berbicara pensiun. Ya. Apa artinya? Peluang terjadinya pensiun sepanjang ini besarnya sama. Maka diasumsikan saja, udahlah bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, termana saya ambil aja di tengah-tengah. Clear, itulah UDD. Jadi kalau peluang ini sepanjang ini sama, maka nilainya bisa kita ambil di tengah-tengah, yaitu setengah. Paham sampai situ? Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, karena di sini tadi ada di tengah-tengah nggak di ujung, nah jadi ada setengah, berarti ada setengah tahun di sini karena UDD tadi yang yang menjadi penengah karena adanya berbagai kemungkinan. Ini kan direncanakan di awal, di saat orang awal kerja. Ini kan kalau tadi gambar kita, berarti kan ada di sini, di Y direncanakannya. Padahal pensiun dininya bisa di sini nanti, kan itu ya. Nah, udah di sini, nggak tepat juga di sini, bisa di sepanjang ini. Pakai aja lah UDD di tengah-tengah sini aja nanti. Ini R-H, ini R-H-1, sekarang begitu. Atau -H plus -1 benar. Ya, bisa begitu kan ya? Nah, karena diambil tengah-tengah, maka kita lihat rumusan ini. Maka aku gambar mana ya? Sinilah, bikin sedikit. Ini Y, taruhlah di sini adalah ini R, ini jarak di sini adalah tadi H, jadi ini R-H. Nah, karena nggak tepat di sini, bergeser sini ambil di tengah-tengah, berarti di sini R-H plus setengah ya di sininya ya, di posisi ini. Plus setengah tahun kan nih? Berarti di posisi adalah R-H plus setengah tahun. Paham? Posisi di sini, ini R-H. Nah, ini yang tadi, ini salah pakai bahasa R-10, ini menjadi R-9. Nah, berarti di sini adalah R-9 setengah, udah kan itu ya? Nah, R-H plus setengah kan itu. Paham? Di posisi tengah-tengah? Paham? Sehingga dia mulai pensiunnya di sini, nggak di sini. Ya, nggak di sini.
Tapi di yang ini nih mulai pensiun. Nah, di sini. Berarti mulai pensiunnya adalah R-H plus setengah. Makanya ini berubah. R-H plus setengah. Oke. Kemudian tadi dikumpulin posisinya berarti awal pensiunnya di sini ditarik ke di posisi X. Tadi kan kita mencari di posisi NCX. Ya, NCX. Maka dari sini tarik ke sini. Biasanya kan tadi R-H min X. Sekarang R-H min X plus setengah. Nah, muncul setengah. Oke. Termasuk juga peluangnya. Peluang orang yang berusia X di sini akan tetap bekerja sampai dengan R-H min setengah di sini. Dan setengah tahun kemudian dia pensiun. Maka ini PX, R-H min X plus setengah, karena bergeser setengah. Dikalikan dengan pensiun setengah tahun kemudian. Setelah dia masuk ke usia R-H plus setengah ini, setengah kemudian dia pensiun. Nah, maka rumusannya kalau mau yang benar adalah ini. Jadi kalau kita kan tadi kasar aja lah, ingin yang ini, gampang. Ya, begitu kita lebih hati-hati, karena tadi setengah tahun itu artinya duit. Duit, orang yang begitu banyak. Nah, kalau ini disepelekan, ini bisa korupsi orang. Nah, udahlah hitungnya di sini aja. Padahal, nah itu udah ada perhitungan setengah tahun. Setengah tahun kan lumayan itu. Uang triliunan ya udah sudah bisa dipakai apapun dengan bunga selama setengah tahun. Paham sampai situ? Jadi kenapa muncul setengah? Ada pertanyaan dulu, silakan. Nggak ada? Belum ada, Pak. Oke, seperti aman-aman saja ya. Siap. Good ya. Jadi ini kalau mau jadi aktuaris yang sebenarnya berarti ini yang kamu pakai. Kalau kamu jadi aktuaris benar. Kalau ini malah ingin gampangnya saja. Ini judulnya gampangnya saja. Kan itu ya. Oke lah. Nah, ada biasanya yang ya kompromi lah. Kompromi. Kenapa kompromi? Karena persoalannya di sini. Ngitung peluang yang ada setengahnya ini berkeringat nih. Mau peluang kerja, mau peluang withdrawal yang ada setengahnya. Ini nggak gampang. Karena di tabel itu kan tabelnya kan nggak ada tabel yang setengah-setengah. Di sini ada tadi usianya 20, 21, 22, 23. Nggak ada peluang setengahnya ini. Kan nggak ada. Gunakan UDD yang setengah kali dan ini diuraikan. Wah, itu baru asik. Komprominya di mana? Ya udahlah, yang pas peluangnya. Ini ada beberapa yang perusahaan yang begitu. Yang pas peluangnya di pada terbit pakai aja lah yang seperti di atas, seperti yang ini. Pas peluangnya. Tapi pas yang ini, ini mah gampang tuh V pangkat. Nah, ada setengahnya lah dengan yang ini. Oke, gitu. Jadi di sini saya berikan 3 rumus. Ya, rumus yang paling sederhana saja mikirnya, yang paling atas. Rumus yang benar sebagai seorang aktuaris dan rumus kompromi ya. Jadi beberapa perusahaan asuransi kompromi jangan disalahkan ya. Dan itu bisa terjadi dimanapun daripada ribet. Nah ini bedanya dikit, padahal nggak ngomong dikit, namanya peluang tetap aja ya. Nah tapi kan susah ngitungnya, udahlah peluangnya mah tetap aja lah pakai yang ini. Komprominya hanya yang ini aja lah. Nah, oke, yang ini aja yang dipakai kan gitu. Paham? Paham nggak? Asik. Oke. Aku lanjut ya. Masih kita berbicara withdrawal. Kalau ini selesai, next week quiz dulu kita. Jadi doakan ini selesai ya, bahas. Oh, ternyata doa kita nggak sama. Bapak menginginkan ini selesai, berarti saya nggak ingin ini selesai. Gitu. Khasnya Mas Ivanka ya? Kawan Pak. Okay. Bercanda Pak. Iya kan kalau ini selesai minggu depan berarti question gitu. Ah jangan selesai lah Pak. Enggak, kita sama-sama ngotot. Mana aja menang nanti. Oke. Lanjut. Cara yang kedua, untuk withdrawal tadi. Gimana cara yang kedua adalah ditunda. Jadi seseorang mulai bekerja nanti di sini. Nah, tadi boleh mengajukan pensiun dini H tahun
sebelum pensiun normal. Berarti boleh dari sini tadi, di sini boleh, di sini boleh. Makanya tadi muncul boleh itu diartikan bisa. Karena kita berbicara peluang ya. Kenapa ini tadi muncul sigma? Karena bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ini ada kemungkinan semuanya karena dihitungnya adalah di posisi Y. Karena ngitung di posisi Y, kita harus melakukan berbagai kemungkinan tadi perhitungannya. Oh kan bisa di sini, bisa di sini, bisa. Maka semua peluang terlibat di sini. Dan judulnya juga ini ekspektasi, sadar atau tidak itu ekspektasi, gitu ya. Akan muncul peluang-peluang ini, ya kan? Balik lagi ke sini. Nah, jadi ini area orang boleh pensiun, ya. Tapi si manfaatnya nggak langsung bisa diterima di sini, nggak ada manfaat. Di sini nggak ada manfaat, nggak ada. Manfaat baru terima di sini. Begitu dia memasuki pensiun normal usianya, maka walaupun dia pensiun dininya di sini, maka baru di sinilah dia menerima pensiun sampai dengan nanti meninggal dunia. Paham sampai situ? Paham nggak? Paham, Pak. Bagus. Ini mah kayaknya enak nih. Nilainya bagus-bagus kayaknya kalau paham-paham begini mah. Ya. Amin. Amin gitu, Farel. Amin, Pak. Amin. Amin, Pak. Amin. Udah, kamu amin aja di Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Berarti yang mau dihitung kan tadi ini. Tapi ingat, tadi konsep yang dikembangkan di awal adalah ABCM. Accrued Benefit Cost Method. Bahasa Indonesianya manfaat pasti. Nah, berarti ini dulu yang dihitung. Nah, udahlah hitung tadi BX. Apapun caranya. Berarti BX ini saya kumpulkan di sini menjadi BX. BX apa? HR. Nah, sip. Kalau tadi Ermin H salah ya. BX AR ini dari sini baru tarik. Kalau melihat proses tarik ke sini, tarik ke sini kalau lihat prosesnya. Ya kan? Nah, karena di sini seolah ke sini baru mampir lagi ke sini. Kan? Oke. Kita lihat dalam. Nah, di sini seolah-olah ada double sigma. Sigma yang pertama, yang ini adalah sigma, adalah sigma dalam rangka menghitung benefit. Ini, hitung ngumpulin benefit. Jadi yang rumusan ini apa? Dari sini ke sini, ini adalah BX dikali AR tadi. Nah, ini kan rumus untuk AR. AR itu kan V pangkat K, PRK, QR plus K. K-nya mulai dari 0 sampai tak berhingga. Ini lihat sini. Lihat sini. Nah, jadi yang BXAR ini kalau saya uraikan kan tadi adalah sigma BX dikali V pangkat dikali P dikali Q kan itu. Karena kenapa dikalikan ini sampai meninggal peluangnya. Ya, jadi ini adalah K-nya mulai dari ini awal. Oh, K ini adalah 0 kan 0 waktunya K. Ini 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 4 tahun sampai dengan 4 tahun kemudian. Berarti di sini ada K-nya bergerak dari 0 sampai dengan tak berhingga. Ya, ini pengganti AR-nya nih. Kalau Anda nggak punya tabel, AR tadi tidak tersedia, ya Anda harus ngitung pakai inilah si AR-nya tadi. Sehingga, oh sorry. Sehingga, nih ini saya siapkan. Nah, ini kalau dibutuhkan, ini adalah tadi yang BXAR. AR-nya adalah ini, V pangkat K, PRK, QR plus K dengan K-nya dari 0 sampai dengan tambah ringan. 0 itu pada saat pensiun. Sampai berhingga adalah meninggalnya. Oke, ini adalah BXAR. Dikalikan dengan tadi. Tarik. Nah, ya. Tarik. Dari sini. Makanya 2 kali tadi. Nah, mana tadi? Ambil. Nah, kumpul di sini kan tadi udah. Tarik sini ke sini. Nah, berarti sini V pangkat H, kan itu ya.
tarik dari sini ke sini adalah V pangkat R min H min X, kan itu ya. Nah, berarti 2 kali narik. Ya. Nah, makanya ini muncul V pangkat H R min H min X. Paham? Itu harus santai. Nikmatin nih rumus. Jangan dihafal. Capek ngapalin rumus, nggak ada kerjaan. Tapi logikanya jalankan. Aku juga bisa nggak hafal rumus, tapi kalau logika gampang, gitu ya. Jadi V pangkat H adalah menarik tadi dari R ke R min H. Kalau ini dari R min H ke X. Nah, kan ya, ini nariknya dari situ, dari yang ini tadi. Nah, dari sini ke sini adalah ini V pangkat H, karena R min H sampai dengan R, gitu ya. Ini berarti jaraknya adalah H. Nah, kemudian dari sini ke sini adalah R min H dikurangi X, jarak dari sini ke sini. Ya, jadi 2 kali narik. Karena kenapa 2 kali narik? Ya kan yang mau dicari NC di sini. Berarti kan harus pada posisi seimbang di sini. Atau mau sekaligus narik, boleh. Tapi itu nggak memperlihatkan logika berpikir. Itu hanya memperlihatkan saja. Kalau mau lihat itu sama, nggak ada bedanya. Dari sini ke sini langsung kan boleh. Itu berarti R min X. Toh ini juga kalau dijumlahkan, V pangkat H dikali ini kan R min X nih kalau bisa dicoret. Ya kan? V R min H min X kalikan dengan V pangkat H, ini minus, ini plus, coret. Nah, jadinya adalah ini. Boleh, V pangkat R min X. Cuma tadi saya nggak ngajarkan kalian logika berpikir. Nyari gampangnya doang. Nah, aku mau ingin ngajarkannya kalau logika berpikir, oh iya karena pensiun di sini, sekali berarti ini tarik lagi ke sini. Ada tujuannya nanti. Nah, berarti untuk hitung present value clear. Tapi tadi, yakinkah orang pensiun dini di sini? Enggak, kan itu ya. Maka dikalikan dengan peluang tadi. Peluang dari X sampai dengan R min H tadi dia tetap bekerja, dan setahun kemudian dia pensiun dini. Nanti ini. Nah, tarik di sini. Dari X sampai ini dia bekerja, nih tahu. R min H ke 1 dia pensiun dini. Oke, kan gitu ya. Nah, terus, kan di sini tadi. Berarti peluang dari sini sampai sini tadi. Nah, dari dia bekerja, kemudian di sini dia pendi. Oke. Nah, tapi persoalan tadi duitnya nggak diterima di sini, woi. Kalau yang awal mah langsung terima, udah selesai masalah. Ini celakanya duitnya diterimanya di sini. Orang bisa mati nggak di sini? Bisa aja, Pak. Bisa. Kalau Tuhan nakdirin mati, kenapa saya nggak mau, Pak? Uang pensiunnya belum diterima. Masa kalau bilang begitu? Ya, orang bisa mati di sini. Artinya, siapa yang akan menerima uang di sini? Hanya orang yang hidup, itu aja. Pegawai tadi akan menerima uang di sini kalau dia hidup, betul nggak? Hah? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul loh, kalau mati nggak akan terima, dia mah udah dikubur, pusing-pusing. Ya kan? Berarti orang yang akan terima duit di sini hanya orang hidup. Makanya dikalikan peluang orang dari H tadi ke R min H nih. Dari ini H ke sini kan itu ya. Ke R-nya tadi ya. Ini kan dari R min H usianya dalam H ke depan masih hidup. Nah, maka dikalikan peluang bahwa dia hidup, bukan bekerja sekarang. Karena udah nggak bekerja. Ya, start dari sini dia udah nggak bekerja tadi di sini. Tapi dia harus hidup. Nah, maka simbolnya adalah peluang orang yang berusia R min H yang terpensiun dini H tahun ke depan, yaitu waktu pensiunnya. Nah, ini kan ini nih sudah digambarkan R min H dalam H tahun ke depan, ke sini berarti di R. Nah, dia masih hidup. Paham? Paham? Sedang mencerna, Pak. Nah, sedang mencerna. Oke, bagus. Oke, lewatin dulu sebentar. Aku lanjut dulu. Ini tadi kita pakai double sigma karena kita berasumsi bahwa si AR belum ada tabel, jadi harus kita hitung. Kalau ini sudah ditabelkan menjadi ARBX, ya udah jadinya ini. Sigmanya hanya 1, tinggal yang ini doang.
Ini tuh apa dia? Adalah kemungkinan pensiun di H-1, di R-1, R-2 sampai dengan R-10 tadi. Jadi bentuknya sigmanya 1. Atau kalian boleh gunakan simbol. Kalian sudah mengenal namanya anuitas yang ditunda. Nah, berarti si BX ini dia pensiun di R-H, tapi pembayaran ditunda di H. Ini kan ada simbol ditunda. H, R-H ditunda H tahun yang akan datang. Jadi pensiunnya di sini, tapi pembayaran harus nungguin penundaannya dulu. Dan seterusnya sehingga rumusnya adalah ini. Oke, jadi ada 3 rumus. Yang paling atas kalau AR-nya nggak diketahui ya kita hitung dengan sigma tadi. Yang kedua kalau diketahui, yang ketiga dengan rumusan simbolnya, simbol nilainya sama semua. Ya, dengan simbolnya simbol penundaan. Silakan yang tanyakan dulu. Pak mau nanya dong Pak. Ya, daripada nanti Yang- saya tanyain di kuis, mending sekarang nanyanya. Tadi yang rumus pertama itu yang yang di dalamnya yang sampai Mm-mm. infinity itu cuma sampai Q R plus K ya. Kan ini kan rumus anuitas pasti, anuitas hidup. Mana tadi? Ini nih ya. Nah ini kan rumus anuitas hidup. Ya, buka bowers. Oke, paham? Jadi bahkan itu juga BX-nya nggak termasuk lah, BX-nya tetap. Jadi yang ininya kalau mau pasti, nah ininya. Ya ini kalau BX-nya kan udah pasti tadi hitungannya. Nah ini rumus anuitas. K-nya mulai dari dia pensiun, dianggap itu nolnya di situ. Sampai dengan tambaringnya nggak tahu meninggalnya di mana. Oke? Oke Pak, makasih Pak. Bagus. Yang lain silakan. Yang tanyakan? Asik kalian mah baik-baik Jangan dulu pensiun cacat. Soal dulu. Oke. Yakin gak ditanya nih ya? Nah, awas lah gue minggu depan gue yang nanya. Balik lagi ke sini. Soalnya masih yang tadi. Orang usia 30 tahun, langsung ikut program pendanaan pensiun, manfaat pasti sana BCM, benefit ditentukan dengan career average 5% dari gaji. Yang ditanyakan, yang B. Sini ada B. Ya. Oke. Tentukan besarnya iuran normal pada usia 40. Kenapa ini? Biar gampang dengannya. Tadi udah ngitung S-nya sebagian kan gitu ya. Nah, usia 40 untuk pensiun withdrawal. Bila pensiun dini hanya dapat dilakukan paling cepat 5 tahun. Dari pensiun normalnya 50 tahun. Dengan manfaat dibayarkan sejak awal pensiun ini. Berarti pakai metode 1 atau yang kedua? 1 Pak. 1. Begitu dia pensiun, dia dapat manfaatnya. Karena di sini bilang manfaat dibayarkan sejak awal pensiun dini. Nah, nanti kamu kerjain di rumah yang ditunda ya. Yo, kita potret. Sinilah. Ini yang soal nomor mana? Soal nomor B terkait dengan pensiun dini. Oke. Tadi usia berapa? 30 ya? 30. Retirednya 50. Dia boleh bukan pensiun dini 5 tahun ya. Berarti di usia 45 tentu ya. Bisa 46, 47, 48, 49. Ya. 46, 47, 48, 49 gitu. Oke, startnya bisa dari sini. Kemungkinannya di sini. Oke. Tadi career average berarti sama dengan yang tadi ya pada soal sebelumnya. Berarti harus dipastikan besarnya manfaat karena yang diinginkan di sini tadi ya. Tentukan normal cost pada usia 40. Berarti nanti B40-nya startnya di sini. B40, B40 dan seterusnya ini lewat, udah pensiun lewat di sini sampai dengan
B40 di sini meninggal. Kan itu. Oke. Nah, NC-nya NC 40 ya. Tapi untuk kategorinya withdrawal. Oke, tadi kita udah ngitung. Kamu yang bacain. Berapa tadi B40? B40 tadi berapa? Tolong. 2.200.000. Oh, 2,21 ya tadi ya? Betul nggak? Berapa? 06 Pak. Oh, 2,206 juta. Siap. Oke. Nah, ini awal kerjanya di sini 40. Oke, berarti di sini saya gunakan rumus tadi NC untuk usia 40 withdrawal adalah sigma. Nah, kan ya. Sigmanya adalah dari H-nya 1 sampai dengan 5 ya. Kan 5 tahun sebelum ya. H1 itu berarti di sini. Di usia 49 dia boleh. 2 berarti di usia 48 boleh. 3, 4, 5 di usia 45. Oke, tadi rumusannya apa? B40 kan ini tinggal ngikutin aja B40. Kumpulin di sini berarti dikali dengan A45, betul? Betul, Pak. Atau saya pakai sigma ya. Jangan kan ada 45, ada 46, 47. Berarti lebih baik apa saya gunakan simul tadi apa? A50 ya dikurangi H gitu ya. Karena hanya nanti bergerak. Kan bisa di sini, bisa di sini. Kalau saya mau pakai tadi 45, berarti di sini setelah diuraikan, sigmanya hilangin. 45, 46, 47, 48 nanti pada tahap berikutnya lah. Dikali dengan B pangkat berapa? Tadi ke sana 50 ya. 50 dikurangi, pakai simula aja H dulu. Ya, kurang 40. Kan itu ya? Iya. Betul? Kan ininya dia 40. Berarti kan ditarik ke sini nih. Dari sini ditarik. Oke. Kemudian apa lagi? Kali P peluang kan tadi. Dari sini sampai sini kerja dulu. Berarti P 40. Wis. Ini. Oke. P-nya petau. Ya. Petau. Coba Anda ambil. Dari usia 40 sampai dengan tadi. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini yang pakai H tadi. Berarti apa tadi? 50 dikurangi H dikurangi apa tadi? 40 ya? 40, Karena Pak. 40. Ya. Nah, berarti masih bekerja dan withdrawal. Withdrawal pada usia 50 dikurangi H 1 di sini. Betul? Betul ya? Ya kan? Jadi sampai sini kerja setahun kemudian hanya tinggal bergerak. Bisa 55, bisa 5 berarti menjadi 45, bisa 46, bisa 47 dalam setahun kemudian. Ada penundaan? Enggak, karena kita inginnya tadi dibayarkan langsung. Nah, berarti rumusnya selesai sampai sini. Aman. Tinggal kalian uraikan nanti. Ganti-ganti sekarang. Berarti B40 dikali A50 dikurangi 1 berarti H1 ya. 49. P pangkat 50 dikurangi 1, 49 dikurangi 40 pangkat 9 gitu ya. P40 berarti 50, 10, 9 gitu ya. Q 50 dikurangi 1 berarti 49, ini tau, ini W. Itu baru 1. Dan seterusnya sampai dengan yang kelima. B40 hanya yang kelima. 50 kurang 5 berarti 45. V-nya 50, 10, 5 ya. Betul kan? Di sini 5 berarti 50 dikurangi 5, 45 dikurangi 40 berarti 45. Tinggal 5 dikali P berapa nih? 40. 50 dikurangi 5 kurang 40 berarti ini 5. Dikali Q 50 dikurangi 5 berarti 45. Ini adalah withdrawal, ini tahu. Udah ini tinggal kalian masukkan dari tabel.
nyari P, nyari Q adalah tabelnya yang tadi. Paham? Paham? Paham, Pak. Oke, good. Untuk latihan, kamu nanti ya yang ditunda ya. Nanti hitung untuk ditunda. Untuk yang ditunda. Oke. Ditunda, dibayarkannya mulai di usia sini. Oke. Silakan, Anda tanyakan dulu. Selesai nih. Next week quiz. Ada 2 bahan berarti. Retired dengan withdrawal. Ya kan? Tanyakan dulu. Woi, kenapa jadi pada diem? Woi, kayak yang berduka. Pak mau tanya dong Pak. Oke, silakan. Kalau teori pendanaan pensiun referensi bukunya apa ya Pak? Bingo Foss. Bingo Foss. Sebenarnya aku ada sih. Elektroniknya ada nggak ya? Aku agak lupa. Tapi pengarangnya Bingo Foss. Boleh ditulisin nggak Pak? Oke, nanti aku WA-in aja lah. Itunya, ya, aku fotoin judul buku dan itunya ya. Ya Pak. Makasih Pak. Mudah-mudahan aku masih ada. Kenapa masih ada? Aku tuh kadang lupa. Ada mahasiswa yang pinjem, nggak ngembaliin. Aku juga nggak inget. Dan itu udah terjadi beberapa kali. Makanya aku mudah-mudahan di library itu masih ada gitu. Karena aku dulu pernah. Ini yang lucu ya. Ini cerita dikit. Jadi buku itu dipinjam oleh seorang mahasiswa. Nah setelah berapa tahun aku juga nggak inget dia pinjam. Nah tiba-tiba ada anak baru di tempat kosannya ngasihin buku ke saya. Itu setelah berapa tahun? Pak ini mungkin kakak angkatan saya pinjam buku Bapak karena ada nama Bapak. Jadi yang ngembaliin itu adik angkatannya setelah berapa tahun itu juga. Nah itu penyakit saya. Ya penyakit kalian juga kalau minjem lupa kembaliin kan gitu. Oke ya. Silakan, tanyakan dulu lah. Pak mau nanya lagi Pak. Apa? Tadi Sorry, kan bentar. Benefitnya dari apa yang sudah diajarkan yang lalu ya. Kan ada flat, ada carried average, ada final average, ada modifikasi yang itu. Ya. Nah, yang sudah dipelajari yang 2 modifikasi, yang manapun. Kenapa? Apa mau kamu tanyain? tadi kan di bagian yang ada UDD-nya kan ada anuitas yang setengah kan Pak. Itu misalkan anuitasnya 41,5 itu bisa kayak anuitas 42. Kamu hitung peluang, kamu hitung V pangkat. Oh, harus gitu Pak, nggak bisa. Enggak sama. Apa? Nggak akan sama besarnya. Ya kamu pakai ambil aja interval kalau 50,5 berarti 50 dengan 51 dibagi 2 gitu kan, tambahin. Iya. Ya itu hanya pendekatan, walaupun itu tidak persis sekali, tapi bisa dipakai. Oh iya. Pendekatan, walaupun kan tetap beda ya. Tapi ya wes minimal kan nggak ngaco-ngaco amat gitu kan ya, itu aja. Oh iya Pak. Ya. Makasih, Pak. Yo. Yang lain? Bagus hening kayak di kuburan. Oke, kalau nggak ada lagi yang tanyakan, sepertinya materi hari ini cukup, ya. Kalian belajar untuk minggu depan. Saya berikan kuis pertama. Oke, Farel, wajahnya jangan kusut. Itu kelihatan wajah Iya, Pak. Pak. Lagi serius mendengarkan Pak. Jadi serius. Sementara Zimar lagi sibuk ngebersihin rambut dia. Jadi keriting gara-gara ngedengerin kuliah pensiun ya Mar. Panas Pak kepala Pak. Panas kepala. Ya apalagi kalau berikan sekaligus, makanya harus kalau ini tuh dicicil, santai, nikmatin. Ingat pesan saya jangan pernah dihafal ya. Ini nggak ada kerjaan orang ngafalin ginian. Nah, lihat filosofinya aja. Oh, tarik ini ke sini peluang. Logika begitu. Safira, ada yang tanyakan? Belum Pak, masih mikirin yang tadi Pak. Siap, dan mikirin nasib masa depan. Oke lah, kalau nggak salah, Prodi udah umumkan ini nggak magang tematik? Jadwal Sudah, Pak. ketemuannya udah Pak. Rasanya hari Kamis ini kan ya? Sabtu. Iya, Pak.
Iya, Pak. Pembukaannya di Kemis ini. Iya, Pak. Hari Minggu ini di Nah, itu materi bagus ya dari MNC. Nah, saya inginnya sebenarnya nggak hanya kalian, saya ingin yang adik dan kakak kalian ikut. Itu bagus isinya. Nah, seperti apa fakta di lapangan mengurus asuransi. Ya, jadi mulai dari penentuan premi dan sebagainya sampai dengan promosi, sampai banyak sekali trik-trik yang nanti Anda bisa dapatkan dan Anda akan diberikan tugas. Nilai mungkin hanya untuk angkatan Anda dan tugas, tetapi angkatan yang lain boleh ikut untuk dapat wawasan dan boleh ikut juga di sana ada lomba kreativitasnya di situ kalau nggak salah. Nah, yang akan dinilai pemenangnya dapat berapa juta gitu lumayan lah. Ambil iseng-iseng. Ya, itu mungkin nanti Bu Linda akan mengumumkan. Itu saya hanya introduction aja. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, materi ini cukup. Selamat sore. selamat